Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, menjaga kesehatan tubuh nggak hanya dengan cara berolahraga saja. Selain pola makan yang sehat, tubuh juga perlu sesekali diajak rileks sejenak. Dengan cara menikmati keindahan alam, sehingga membebaskan otak dari pikiran dan beban sehari-hari. Yap, nggak bisa dipungkiri ya, berada di dalam rumah terlalu lama dapat membuat jenuh. Salah satu kegiatan yang paling digemari saat ini adalah dengan mencari kegiatan di alam terbuka. Bagi sebagian orang, cara ini menjadi cara self-healing dan terapi yang ampuh. Apalagi kalau kegiatannya dilakukan bersama keluarga. Dijamin makin ajib deh. Sahabat Hikmah, kali ini kita berkunjung ke tempat wisata yang gak jauh dari Jakarta. Berlokasi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Resort ini menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menyenangkan. Letaknya yang berada di pegunungan membuat udara terasa sejuk. Apalagi sepanjang mata memandang disuguhi dengan pemandangan hijaunya pepohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali mengajak anak-anak untuk selalu akrab dengan alam. Cinta alam tidak bisa datang seketika, tetapi hasil dari interaksi yang akrab bersamanya. Dalam akidah Islam ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sementara tauhid rububiyah adalah mengenalkan Allah sebagai pencipta dan pengurus alam semesta. Jadi jembatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta ini sangat penting bagi anak-anak kita. Kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam semesta inilah yang kita bawa pesannya ke dalam hati anak-anak dan keluarga, agar hidup mereka menjadi tenang, bahwa mereka juga diurus oleh Allah yang sama, sehingga terjaminlah kehidupan mereka. Di dalam kawasan Jeep Station Resort, ada kebun binatang mini yang bisa kita kunjungi tanpa dipungut biaya alias gratis. Bahkan bisa berinteraksi langsung dengan hewan. Wah, pas banget nih buat anak-anak agar mengenal binatang lebih dekat lagi. Di sini ada dua jenis hewan yang dapat kita lihat. Salah satunya burung unta. Burung unta termasuk kategori unggas pemakan daun, bunga, biji-bijian, serta hewan-hewan kecil. Walaupun memiliki ukuran cukup besar, bahkan bisa mencapai tinggi hingga 2 meter, burung asli dari benua Afrika ini tidak dapat terbang. Hati-hati kasih makannya ya, jangan sampai tangan ikut dipatuk sama burung untanya. Nah, kalau hewan yang berkaki 4 dan memiliki kulit bercorak seperti ini, dinamakan rusa totol. Hewan asli asal benua India ini bisa berlari dengan kencang hingga mencapai kecepatan 85 km per jam. Asiknya, pengunjung bisa masuk ke dalam kandang rusa untuk memberi makan secara langsung loh. Ditemani sama petugas yang mengawasi, rusa-rusa ini langsung menghampiri ke pengunjung yang sudah membawa wortel di tangan mereka. Tuh lihat, dalam sekejap, wortel di tangan sudah lenyap di lahap rusa-rusa. Walaupun sangat jinak, tapi harus berhati-hati ya, jangan sampai kena tanduk mereka yang runcing. Bagi anak-anak yang ingin masuk memberi makan rusa, sebaiknya didampingi oleh orang tua. Selain menjaga buah hati kita, juga sambil memberikan edukasi mengenai bagaimana berinteraksi dengan hewan. Seluruh masa kecil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nanti dia memimpin ketika dewasa. Tugas besar sebagai seorang Rasul perlu persiapan-persiapan yang matang. Di antara persiapan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Ketika dia bercerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain bersama 2 orang anak di Bani Sa'ad.
Kisah ini dimuat dalam buku-buku sejarah tentang pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada insight lain, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa di alam terbuka seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kampung Bani Sa'ad itu membuat dia akrab dan kemudian menawarkan diri kepada pamannya untuk bekerja sebagai pengembala kambing pada saat beliau berumur 8 tahun. Mengembala kambing itu membentuk karakter luar biasa. Bagaimana membentuk jiwa kesabaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah mengembala kambing di padang yang tandus, tidak di tempat-tempat hijau seperti di sini. Di samping itu, dia mengajarkan juga visi yang jauh ke depan dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keterampilan menghimpun. Sebab domba-domba misalnya memiliki karakter suka berpencar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah bagaimana memiliki keterampilan menghimpun agar semangat kolaborasi dan kerjasama sampai nanti ketika dia memimpin umat ini. Ada lagi nih wisata menarik dan menaikkan adrenalin. Buat yang suka kegiatan menantang dan petualangan, bisa cobain naik kendaraan off-road ini. Resort ini mempunyai trek di lahan seluas 11 hektar. Panjang lintasannya 800 meter dengan 12 rintangan. Treknya pun masih berada di lintasan yang permanen di atas aspal. Ternyata nggak mudah ya sahabat melewati rintangan yang ada. Dibutuhkan skill yang mumpuni buat melewati trek yang tersedia. Keterampilan mengemudi pun diuji. Kuncinya agar lolos dari trek yang sulit yaitu dengan mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan treknya. Jadi jangan ngebut-ngebut ya. Ada 3 jenis lintasan yang bisa dipilih. Lintasan permanen, jungle off-road yang didesain layaknya seperti di hutan, serta fun off-road yang bisa bertualang bersama keluarga. Walaupun lintasan yang dilalui ini merupakan trek off-road, namun masih bisa dinikmati bersama keluarga loh. Tinggal mengikuti tanda panah serta rambu lintasan yang berada di kanan kiri pengemudi saja, serta arahan dari petugas di lapangan, agar bisa menikmati beberapa rintangan yang cukup menantang. Selain mendidik buah hati agar memiliki jiwa pemberani, kegiatan off-road ini juga dapat membangun semangat kebersamaan bersama keluarga. Mengajak anak bermain di ruang terbuka ini membentuk karakter yang luar biasa. Al-Quran bercerita tentang anak Nabi, yaitu anak Nabi Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa kata saudara-saudaranya? Arsilhu ma'ana gadan narta' wa nal'ab. Di ayat ini, saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada ayahnya agar Yusuf bisa ikut bersenang-senang dan bermain. Walaupun nanti ini adalah muslihat mereka untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, tetapi ada makna bahwa sudah biasa pada saat itu mengajak anak-anak untuk keluar. Narta artinya adalah duduk-duduk di tempat indah, memandang pemandangan, kemudian membuka, makan, minum di situ, seperti yang kita lakukan sekarang di taman-taman dan udara terbuka. Rasulullah SAW juga memperlakukan cucunya Hasan dan Husain seperti itu. Bagaimana mereka berdua menunggangi punggung Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat, di antaranya memang diperbincangkan oleh ahli hadis, bagaimana Nabi berkata, sebaik-baik kuda adalah kuda kalian ini, sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Ada hadis-hadis serupa yang menunjukkan bagaimana suasana yang riang Rasulullah SAW di rumahnya dengan anak atau cucu-cucunya. Nah, kita buat yang seger-seger yuk. Setelah melakukan kegiatan yang sedikit menguras tenaga, kita buat wedang serai minuman khas dari Resort Jeep Station ini. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Udara sejuk, kita minum yang hangat-hangat. Tuh, bahan-bahannya sudah siap. Langsung aja kita buat yuk. Siapin dulu bahan-bahannya ya. 6 batang serai, jahe 2 ruas jari, 2 gula palem atau gula merah, gula pasir, kayu manis, dan cengkeh. Cara membuatnya cukup mudah. Geprek terlebih dahulu batang serai dan jahe hingga sarinya keluar. Kemudian rebus 750 ml air di dalam wadah. Setelah panas, masukkan satu persatu semua bahan tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, tinggal tunggu sampai mengeluarkan aroma yang harum.
Kalau sudah, saring air rebusan rempah-rempah tadi. Nah, sudah siap dihidangkan deh. Sajikan selagi hangat ya. Bagi yang suka minuman dingin, bisa ditambahkan es batu ke minuman wedang serainya. Minuman rempah-rempah asli budaya bangsa kita ini dengan berbagai kandungan bermanfaatnya dijamin bikin badan semakin bugar. Sahabat Hikmah, resort ini juga menyediakan penginapan bagi para pengunjung. Ada 117 kamar dan villa yang bisa dipilih untuk menginap. Ada gladiator kontainer dengan tema warna-warni, cocok bagi Anda yang hobi bersuah foto. Meski berbentuk kontainer, penginapan dirancang 2 tingkat sehingga menambah kesan mewahnya. Selain itu, ada villa dengan kolam renang pribadi. Pengunjung dapat menikmati fasilitas yang lengkap di penginapan ini. Ada 2 kamar di lantai atas untuk beristirahat, sedangkan di lantai bawah terdapat ruang tamu, dapur, dan kolam renang. Wah, cocok banget deh buat satu keluarga. Bisa menampung hingga 7 orang. Jadi makin asik nih liburannya. Alhamdulillah trombositnya bisa naik. Sahabat Hikmah, berbagai tumbuh-tumbuhan di alam sebagian besar Allah SWT ciptakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Semua memiliki manfaat luar biasa jika manusia mampu mengolah dan merawatnya dengan baik. Seperti kurma-kurma ini. Eits, ini bukan di Timur Tengah ya, ada di Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di kebun kurma seluas 3,7 hektar ini, pengunjung bisa memetik langsung kurma dari 400 lebih pohon kurma yang ditanam di sini. Satu pohon kurma bisa menghasilkan 3 hingga 5 kg kurma. Masya Allah. Ini saya juga baru pertama kali lihat pohonnya karena belum pernah ke sana langsung. Ternyata kan juga sempat heran kok bisa tumbuh gitu di Pasuruan. Ada 4 varietas kurma yang ditanam di sini, antara lain kurma Barhei, Majo, Lulu, dan Sultan. Sahabat Hikmah, kurma adalah salah satu buah spesial yang Allah sebut dalam Al-Quran. Saat ibunda Nabi Isa dalam kondisi hamil tua, kurma membantunya untuk tetap fit dan sehat. Dalam surat Maryam disebutkan, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sahabat Hikmah, ada juga buah yang aslinya dari pesisir barat dan selatan benua Eropa ternyata bisa ditanam di Indonesia. Ini dia umbi bit. Ya, bit ternyata bukan jenis buah ya. Bit termasuk dalam jenis umbi-umbian. Di Indonesia, bit bisa kita temui di daerah dataran tinggi Boyolali, Jawa Tengah. Karena bit memang hanya bisa tumbuh di suhu antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Bit ini termasuk umbi yang mudah sekali dibudidaya loh. Karena jarang sekali diserang hama atau penyakit. Yuk kita panen bit bareng si Bolang dari Boyolali. Bit tidak perlu perawatan ekstra, cukup tabur bijinya, bit akan tumbuh tunas sekitar 6 sampai 8 minggu kemudian. Dan dalam waktu 3 bulan, bit sudah bisa dipanen. Panen bareng si Bolang sudah. Nah, enaknya bitnya dibikin jadi apa ya? Sahabat Hikmah, bit ternyata enak juga diolah jadi jus loh. Dan gak hanya enak, jus bit ternyata punya banyak kandungan bermanfaat bagi tubuh kita. Yuk kita ke rumah Ibu Mila, pembuat jus bit di daerah Keranggan, Bekasi. Awalnya Mila terinspirasi membuat jus bit dikarenakan anaknya terkena demam berdarah. Saat itu trombosit sang anak terbilang rendah. Mila pun disarankan untuk membeli buah bit. Khasiat buah bit yang dapat melancarkan peredaran darah hingga meningkatkan imun ini akhirnya membantu kondisi sang anak menjadi sembuh. Sejak saat itu, Mila pun tertarik untuk mengembangkan jus bit ini. Awal ceritanya itu bermula dari anak saya, kebetulan sakitnya itu demam berdarah. Ketika di rumah sakit itu, saya disarankan oleh salah satu suster agar minum jus bit untuk meningkatkan trombositnya. Memang pada saat itu trombositnya sangat tipis ya, jadi sangat dibutuhkan untuk
cepat-cepat naik trombositnya. Lalu kami bikin jus bit di rumah. Setelah itu anak saya minum, alhamdulillah trombositnya bisa naik gitu. Siapa sangka jika jus bit buatan Mila ini sudah mendapatkan banyak reseller dan sudah dikirim ke berbagai pelanggan dari luar Jawa. Dalam 1 bulan pun ia mampu memproduksi 600 botol jus bit berukuran 250 ml. Pembuatan jus bit ini ternyata tidaklah sulit loh. Sahabat juga bisa membuat jus bit di rumah sendiri. Bahannya juga simpel banget. Pertama, kita kupas 200 gram buah bit untuk takaran hasil 1 gelas isi 250 ml ya. Jus bit ini merupakan jenis umbi-umbian yang masih satu keluarga dengan ubi dan kentang. Sehingga saat mengupasnya mirip dengan cara kita mengupas kentang. Dalam 1 kali produksi, Mila bisa memakai 50 kg bit untuk jadi 600 botol jus bit. Sahabat bisa menentukan seberapa banyak gelas jus bit yang diinginkan, tinggal disesuaikan saja dengan ketersediaan buah jus bitnya. Setelah dikupas, kita potong dadu hingga menjadi 4 bagian. Setelah itu, kita masukkan ke dalam blender bersama dengan air dan gula jika menginginkan hasil yang manis. Setelah selesai di blender, saring bagian jus yang berbuih hingga tersisa cairan jus yang lebih bersih. Nah, setelah itu tinggal tuang deh ke gelas atau botol yang sudah disediakan. Gimana? Mudah bukan? 1 botol 250 ml ini dijual seharga Rp18.000 per botolnya. Jus bit ini juga sangat nikmat disajikan dalam kondisi dingin ya sahabat hikmah. Keunggulan jus bit ini ialah cita rasa jusnya yang tidak langu. Kesulitannya itu pada saat mendapatkan bitnya ya. Kan bit itu langka ya dan terbilang mahal waktu itu. Kesulitannya itu, dan yang kedua untuk membuat rasanya itu loh, untuk menjadi bisa dinikmati supaya nggak langu, itu sulitnya di situ. Sampai berulang-ulang saya bikin sampai anak saya merasakan nyaman waktu minum bit itu. Alasannya itu karena buah bit itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk darah ya, karena bit ini berhubungan dengan darah gitu. Jadi kalau untuk hipertensi, anemia itu bagus sekali untuk diterapi dengan jus bit ini. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jus bit juga menjadi salah satu minuman sehat yang dapat membantu mempercepat pemulihan pasien COVID-19 loh. Hal ini dikarenakan nutrisinya bisa masuk ke aliran darah dan dengan cepat memulihkan pasien yang terinfeksi COVID-19. Jus bit bisa juga menjadi senyawa penangkal radikal bebas untuk mencegah peradangan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sahabat hikmah, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat sangat dianjurkan dalam agama Islam. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah segala makanan yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sahabat hikmah, manisnya jus bit juga dirasakan bagi para resellernya. Usaha rumahan ini juga dirasakan manfaatnya bagi Lina, ibu rumah tangga yang sudah 3 bulan belakangan ini menjadi reseller jus bit. Rata-rata dalam seminggu ia bisa menjual hingga 100 botol. Awalnya sih untuk dikonsumsi sendiri, tapi setelah tahu manfaatnya saya coba tawarkan ke saudara, ke teman-teman, dan akhirnya karena tahu manfaatnya ya saya jadikan ini untuk dijual kembali gitu. Tadinya untuk konsumsi sendiri. Sahabat hikmah, segar banget tadi minuman yang kita buat. Inilah keanekaragaman bahan-bahan yang ada di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makanan untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Falyanzuril insan ila ta'amih. Dalam surat Abasa ayat 24, hendaklah manusia melihat
makanan mereka. Karena bukan hanya berbicara apa yang kamu makan, tapi juga bagaimana kamu mengelolanya, bagaimana kamu tidak tergantung dengan satu jenis makanan. Karena misalnya sekarang, ini dalam pengertian yang sangat luas ya. Sebab 80% dari bahan pangan utama manusia itu hanya bergantung kepada 12 spesies tumbuhan. Maka seluruh bentuk kreativitas untuk mengolah bahan pangan lebih beragam, itu bermakna luar biasa. Termasuk tadi kita lihat jus beet ya, dari jenis umbi-umbian, karbohidratnya tinggi, dan di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa isyarat jenis-jenis umbi-umbian seperti jahe yang tadi kita sampaikan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Zanjabil atau jahe juga masuk dari umbi-umbian. Semoga menginspirasi kita semua untuk bersyukur dan menjalani kehidupan lebih berkualitas, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.